Jemaat Tuhan, selamat pagi. Menyapa Jemaat Tuhan lagi di pagi hari ini. Doa kami supaya kiranya Jemaat Tuhan di dalam kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Pagi hari ini izinkan saya berdoa sebentar sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kemurahan dan anugerah-Mu kami minta supaya bersama-sama dengan kami, menolong kami di dalam merenungkan firman Tuhan dan juga di dalam beraktivitas di sepanjang hari ini. Kerinduan kami mendasarkan kehidupan kami dengan firman-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk melihat satu bagian firman Tuhan, yaitu Lukas pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-13. Masih dengan tema keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Masih dengan tema bagaimana kita memaknai kesulitan ini di dalam perspektif firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Di dalam pelayanan Tuhan Yesus, dari tempat yang satu ke tempat yang lain, di dalam Lukas pasal 7, diceritakan di sana Tuhan Yesus hendak masuk ke sebuah kota yang bernama Nain. Nah, kota ini adalah kota yang kalau kita terjemahkan, nama Nain itu artinya mempesona. Kota yang dikenal dengan keindahannya, dengan keelokannya, dengan kecantikannya. Bayangan para murid ketika hendak masuk ke kota itu tentu berpikir kita akan masuk ke kota yang indah, kota yang mempesona, kota yang elok, kota yang pasti menakjubkan. Tapi yang terjadi di sana, apa yang dipikirkan para murid berbeda dengan kenyataan, karena ketika mereka hendak masuk ke pintu gerbang, mereka tidak disambut dengan parade atau senario keindahan seperti yang mereka bayangkan, tetapi justru iring-iringan kematian. Iring-iringan duka cita, kepedihan, tangisan, dan situasi yang tidak menyenangkan. Jadi gambaran tentang Nain pada waktu itu langsung berubah. Ditambah lagi deskripsi dari Lukas menceritakan bahwa yang berduka cita ini adalah seorang janda yang punya anak tunggal, harapan satu-satunya, penerus kehidupannya, jaminan kehidupannya, meninggal. Sesuatu yang menyedihkan. Tetapi yang menarik, di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang berat, situasi yang begitu pedih itu, Tuhan Yesus dikatakan di sana tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Teks aslinya mengatakan splachnizomai. Itu artinya ada perasaan yang tidak nyaman di dalam dirinya, lalu kemudian itu mendorong untuk melakukan sesuatu. Di tengah-tengah perasaan yang tidak nyaman, belas kasihan yang begitu menderu, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan menangis." Tuhan Yesus menunjukkan kepedulian, Tuhan Yesus menunjukkan empati yang mendalam kepada seorang janda ini. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia bersama-sama dengan kepedihan, mengalami dan merasakan kepedihan yang dihadapi oleh janda ini. Firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa di tengah-tengah kesulitan, tantangan, dan juga situasi yang tidak mudah, Tuhan Yesus merasakan, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus peduli atas setiap yang kita alami. Splachnizomai, Tuhan Yesus hatinya juga gundah ketika umatnya susah. Tuhan Yesus juga hatinya bergejolak ketika umatnya di dalam kesulitan. Yakinlah bahwa Tuhan tidak meninggalkan. Yakinlah bahwa Tuhan peduli, sungguh-sungguh tahu kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Setiap kita punya tantangan kita masing-masing, kesulitan kita masing-masing, tapi firman Tuhan katakan, Dia tahu yang kita rasakan.
Tuhan peduli atas apa yang kita rasakan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa kita tidak berjuang sendiri dalam kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati.